Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Maka mau tidak mau kita akan melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, video ini merupakan salah satu video pembelajaran yang akan anak ibu gunakan untuk belajar di rumah. Semoga walaupun belajar dari rumah, ibu harap anak-anak ibu tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Septi Rianingrum Hidayah, Ibu dari Pendidikan Matematika semester 7, Universitas Islam Riau. Di video kali ini, kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, Ibu harap setelah melihat dan mengikuti pembelajaran ini, anak ibu senantiasa bisa memahami konsep pengoperasian pada bilangan bulat. Kemudian, mengetahui sifat-sifat pada bilangan bulat. Di sini, nanti terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian, contoh, dan sifat dari bilangan bulat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu ingatkan kepada anak-anak ibu sekalian untuk menyiapkan bahan pembelajarannya, seperti buku, pena, buku cetak, serta alat tulis lainnya yang anak-anak ibu butuhkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Operasi hitung bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Apakah anak-anak ibu semua tahu apa yang dimaksud dengan bilangan bulat? Ya, betul sekali. Kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Adapun contohnya yaitu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini bisa diperhatikan di garis bilangan. Garis bilangan ini, kalau misalnya kita bisa lihat, terbagi menjadi dua ruas, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di ruas kanan ini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini bisa dikatakan bilangan bulat positif. Sedangkan di ruas kiri ada angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan min 6. Dan ini bisa dikatakan bilangan bulat negatif. Sedangkan 0 itu adalah bilangan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contohnya ya. Nah, di sini ada contoh. Tuliskan bilangan bulat dari min 5 sampai 3 dan kelompokkan bilangan positif dan bilangan negatif. Terlebih dahulu, kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian, bilangan bulat dari 5 sampai 3 itu ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kenapa begitu? Karena antara min 5 dengan min 3 bisa kalian lihat kan anak ibu semua. Nah, di dalam sini ada min 4,
min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka bisa dituliskan bilangan bulat dari min 3 sampai 3 adalah min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian bilangan positif adalah, nah kita lihat di sini. Bilangan positifnya itu yang mana? Ya, 1, 2, dan 3. Kemudian bilangan negatifnya min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. Dah, sampai sini paham? Oke, paham ya? Nah, di sini yang perlu anak ibu ingat, pada garis bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Ibu ulangi sekali lagi, pada garis bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Nah, di sini ada satu garis bilangan. Kita langsung masuk aja ke contohnya. Yang pertama, 3 besar dari 2. Kita akan membuktikan, benar nggak sih 3 itu besar dari 2? Kita lihat di garis bilangan. 3 dan 2. Di sini yang berada di posisi sebelah kanan itu adalah angka 3. Maka benar jika dikatakan bahwa 3 itu besar dari 2. Karena kembali lagi ke sini, pada garis bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Oke, kita masuk yang kedua. 2 kecil dari 3. 2 dan 3. Di sini 2 itu berada di sebelah kiri, sedangkan 3 berada di sebelah kanan. Maka benar dikatakan bahwa 2 itu kecil dari 3. Yang soal nomor 3, min 2 besar dari min 3. Nah, kita lihat pada garis bilangan, min 2, min 3. Di sini, min 2 itu berada di sebelah kanan. Maka, benar bahwa min 2 itu besar dari min 3. Bukan berarti 2 itu kan lebih kecil, Bu, daripada min 2 itu kan lebih kecil, Bu, daripada min 3. Nah, tetapi pada garis bilangan yang lebih besar itu selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Maka min 2 itu lebih besar dari min 3. Kita masuk yang nomor 4, min 3 kecil dari min 2. Kita lihat lagi tadi itu kan, min 3 itu posisinya berada di sebelah kiri, sedangkan min 2 baru berada di sebelah kanan. Makanya min 3 itu dikatakan kecil dari min 2. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Oke, ternyata sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Pengertiannya, operasi penjumlahan pada bilangan bulat yaitu digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat, di mana operasi pada penjumlahan itu dilambangkan dengan tanda tambah. Langsung kita masuk ke contoh. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 5 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, pasti anak ibu sudah bisa menjumlahkannya kan? 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. Nah, jika kita masuk ke garis bilangannya di sini, 3. Nah, posisi 3-nya itu kan ada di sini nih. Nah, jika ditambahkan 5, maka dia akan bergerak 5 langkah ke kanan. Kita lihat ya. Nah, 1 langkah dari 4 ke 5, 2 langkah dari 5 ke 6, 3 langkah dari 6 ke 7,
4 langkah, dan dari 7 ke 8 itu 5 langkah. Jadi benar bahwa 3 ditambah 5 itu 8. Benar ya? Dan anak ibu semua pasti sudah tahu bagaimana cara menggunakan garis bilangan untuk operasi penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dan agar anak ibu itu paham, ibu akan memberikan 3 contoh lagi soal penjumlahan pada bilangan bulat ini. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ibu memberikan 3 contoh. Yang pertama, 2 ditambah min 3 sama dengan min 1. Yang kedua, min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Yang ketiga, min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Nah, langsung saja kita selesaikan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini soalnya itu 2 ditambah min 3. Jadi 2 itu berada di ruas kanan. Ditambah dengan min 3. Apabila positif berjumpa dengan negatif, maka ini hasilnya negatif. Maka kita akan melangkah 3 langkah ke kiri. Jadinya dari 2 ke 1, dari 1 ke 0, dari 0 ke 1. Maka didapat hasilnya adalah min 1. Selanjutnya, yang kedua, min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Min 2 ini berada di ruas sebelah kiri. Lalu kita akan melangkah sebanyak 3 kali. Nah, di sini 3-nya itu bernilai positif. Jadi, melangkah ke sebelah kanan, ke ruas kanan sebanyak 3 kali. Jadi, dari min 2 ke min 1. Dari min 1 ke 0, dari 0 ke 1. Maka, min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Yang terakhir, yang mana soalnya? Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Min 2 ini berada di ruas kiri yang bernilai negatif. Jadi, min 2 ditambah min 3, karena di sini positif dan min 3-nya ini adalah negatif, positif berjumpa dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, maka kita akan bergerak 3 langkah ke kiri. Jadi dari min 2 ke min 3, dari min 3 ke min 4, dari min 4 ke min 5. Jadi hasilnya adalah min 5. Baik, selanjutnya kita masuk ke operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, di mana operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Maksudnya ini gimana, Bu? Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Yang pertama, 4 dikurang 2 sama dengan 4 ditambah min 2. Nah, dari ruas kiri, 4 dikurang min 2, apakah sama dengan sebelah kanan? Kalau misalnya plus jumpa minus, maka ini pasti hasilnya min. Maka terbukti dong antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Nah, maka benar bahwa pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Kita masuk ke yang kedua, min 5 dikurang min 2 sama dengan min 5 ditambah 2. Benar tidak? Kalau min 5 dikurang min 2 itu sama dengan min 5 ditambah 2. Benar, karena di sini ada tanda min ketemu min, maka di sini hasilnya akan menjadi positif. Dan benar bahwa min 5 ditambah 2. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya, yang mana soalnya Lia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya.
Karena sedang senang hati, Lia memberikan 2 pasang sepatu miliknya kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Lia sekarang? Nah, secara logika pastikan anak ibu sudah paham bahwa 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Nah, di sini bahwa yang kita ketahui pengurangan itu dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurangan. Maka di sini kita harus menyamakan antara yang ini dengan yang ini. Maka 6 dikurang 2 sama dengan 4. Atau bisa kita tulis 6 ditambah min 2 sama dengan 4. Nah, apabila kita masuk ke garis bilangan, maka kita akan bergerak dari angka 6. 6 ini berada di ruas kanan, ya kan? Berada di ruas kanan. Nah, 6 dikurang 2. Karena ini min, maka dia akan bergerak ke sebelah kiri. Maka bergerak 2 langkah ke kiri. Jadi dari 6 ke 5, dari 5 ke 4. Maka dijumpain hasilnya itu 4. Nah, apakah sampai sini sudah paham? Baik, sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya itu ada 2. Yang pertama itu komutatif, dan yang kedua itu ada sifat asosiatif. Nah, yang pertama, komutatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Langsung kita masuk ke contohnya. 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, antara ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama hasilnya 5. Maka di sini terbukti bahwa sifat komutatif itu berlaku dalam operasi penjumlahan. Selanjutnya ada sifat komutatif dalam pengurangan. Nah, apakah berlaku A dikurang B sama dengan B dikurang A? Langsung aja kita masuk ke contohnya. 2 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 2. Kenapa? Karena antara ruas kanan dan ruas kiri hasilnya itu berbeda, yaitu min 1 di sebelah kiri dan 1 di sebelah kanan. Maka dalam pengurangan sifat komutatif itu tidak berlaku. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada sifat asosiatif dalam penjumlahan. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka akan berlaku dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Jika kita operasikan, maka kita mendapatkan 5 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 7. Kemudian kita operasikan lagi, maka mendapatkan hasil 9. Dan di mana di sini antara ruas kanan dan ruas kirinya itu hasilnya sama-sama 9. Maka terbukti bahwa sifat asosiatif dalam penjumlahan itu berlaku. Kemudian yang keempat ada sifat asosiatif dalam pengurangan. Nah, di sini Ibu mau tanya nih, apakah sifat asosiatif dalam bilangan bulat juga berlaku pada operasi pengurangan? Nah, di sini jawabannya itu ternyata tidak ya.
Karena kita bisa ambil contoh dari sifat komutatif sebelumnya, bahwa operasi pengurangan tidak berlaku dengan sifat-sifat dalam operasi bilangan bulat. Jadi, sifat asosiatif ini tidak berlaku dalam pengurangan. Nah, sampai sini apakah sudah paham apa-apa saja sifat-sifat dalam penjumlahan dan pengurangan? Ya, sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian pada bilangan bulat. Di sini, konsep perkalian sesungguhnya itu berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Dan di mana operasi perkalian itu biasanya dilambangkan dengan tanda silang atau tanda titik. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Nah, ini Ibu misalkan gedungnya. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nah, baik, di sini cara menyelesaikannya itu, yang kita ketahui dari soal adalah gedung itu tersusun atas 5 lantai. Kemudian, tinggi satu gedungnya itu adalah 6 meter. Dan dimana inilah contoh gedungnya. Dan cara pengerjaannya, cara penyelesaiannya itu, sebelumnya sudah Ibu jelaskan bahwa konsep perkalian yang sesungguhnya itu berasal dari operasi penjumlahan yang berulang. Maka di sini kita bisa menjumlahkan tinggi satu gedungnya dijumlahkan sebanyak 5 lantai. Maka akan mendapatkan hasilnya itu adalah 30 meter. Karena 6 dijumlahkan sebanyak lantai. Kemudian, dalam perkalian juga dapat ditulis 5 dikali 6 itu sama dengan 30. Nah, di dalam perkalian juga terdiri dari bilangan pengali dan bilangan yang dikali. Nah, di dalam soal tersebut, 5 itu adalah bilangan yang pengalinya. Kemudian 6 adalah bilangan yang dikali. Kemudian dapat disimpulkan bahwa tinggi gedungnya itu adalah 30 meter. Nah, di sini 30 meternya itu tanpa atap. Nah, sampai sini sudah paham? Oke, sudah. Ibu akan memberikan beberapa satu contoh lagi agar anak-anak Ibu lebih paham. Baik, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Nah, baik, kita masuk ke contoh soal berikutnya, yang mana soalnya itu adalah Siska adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung 500.000. Jika Siska menabung dalam 7 bulan berturut-turut, tentukan banyak tabungan Siska dalam 7 bulan tersebut. Nah, di sini potongan dan bunga banknya itu diabaikan ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Langsung saja. Nah, yang diketahui dalam soal tadi adalah 1 bulan Siska menabung sebanyak 500.000. Kemudian yang ditanya, berapakah tabungan Siska dalam waktu 7 bulan? Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan cara 7 dikali 500. Nah, artinya bilangan pengali di sini itu adalah 7 dan bilangan yang dikali itu adalah 500.000. Kemudian konsep perkalian yang tadi sudah Ibu bilang itu adalah berasal dari penjumlahan yang berulang. Maka 500.000-nya ini kita jumlahkan sebanyak 7 kali. Maka akan mendapatkan hasil 3.500.000. Nah, 3.500.000 inilah tabungan Siska selama 7 bulan.
Nah, apakah sudah paham cara mengerjakan perkalian dalam operasi bilangan bulat? Baik, sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dalam operasi perkalian bilangan bulat. Nah, sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, ada sifat distributif. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu sifat komutatif dalam perkalian. Yang mana bentuknya itu A dikali B sama dengan B dikali A. Kita langsung ke contoh. 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Nah, apabila kita operasikan, maka mendapatkan hasilnya itu 6. Di ruas kanan 6, di ruas kiri 6. Maka di sini terbukti bahwa sifat komutatif itu berlaku dalam operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian, yang kedua ada sifat asosiatif dalam perkalian. Adapun bentuknya, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Dalam kurung 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4. Kemudian kita operasikan, maka mendapatkan hasil 24, yang mana di ruas kanan 24 dan di ruas kiri juga 24. Nah, di sini juga terbukti bahwa sifat asosiatif ini berlaku dalam operasi perkalian bilangan bulat. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, sifat distributif dalam perkalian. Nah, sifat distributif ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, bentuknya itu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, kita langsung aja masuk ke contohnya. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Nah, maka apabila kita operasikan mendapatkan hasil 14, yang mana antara ruas kanan dan ruas kirinya itu sama-sama mendapatkan hasil 14. Jadi, di sini itu terbukti bahwa sifat distributif berlaku dalam perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian yang kedua itu tadi ada perkalian terhadap pengurangan, yang mana bentuknya A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contohnya, 2 dikali dalam kurung 3 dikurang 4 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 4. Kita operasikan, maka mendapatkan hasil min 2, yang mana antara ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama mendapatkan hasil min 2. Sama dong. Jadi, di sini sifat distributif juga berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Nah, sampai sini apakah anak ibu sudah paham sifat-sifat dari perkalian pada operasi bilangan bulat? Bagus, kalau sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi pembagian pada bilangan bulat. Di sini, operasi pembagian pada bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Dan operasi pembagian biasanya itu dilambangkan dengan tanda bagi, titik 2 atau garis miring, atau juga dengan titik bagi. Nah, kita masuk ke contoh soal yang mana soalnya itu, karena sedang baik hati, Bu Ayu ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dia miliki ada 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga.
Jika Bu Ayu ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Nah, di sini cara penyelesaiannya, 12 dibagi 6 dapat diartikan sebagai pengurang 6 terhadap 12 cara berulang hingga tidak tersisa. Nah, maksudnya itu bisa kita tulis 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga 6 mengurangi 12 berulang sebanyak 2 kali. Nah, maksudnya itu sebelumnya Ibu kan sudah membilang bahwa operasi pembagi itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Nah, dengan kata lain, hasilnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, jadi di sini tetangga Bu Ayu akan mendapatkan masing-masing 2 kue. Nah, dalam soal cerita tersebut, 6 adalah bilangan pembagi, sedangkan 12 itu adalah bilangan yang dibagi, maka hasilnya adalah 2. Nah, sampai sini apakah sudah bisa dimengerti bagaimana cara mengerjakan operasi pembagian pada bilangan bulat? Baik, ternyata sudah paham ya. Baiklah anak-anak Ibu semua, terakhir di sini Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk pelajaran-pelajaran ke depannya dan bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini jangan lupa untuk selalu mengikuti pembelajaran setiap pertemuan, kemudian absen, dan kumpulkan tugas yang Ibu berikan. Karena jika anak-anak Ibu tidak mengumpulkan tugas dan tidak mengikuti pembelajaran, maka nilai yang Ibu berikan pun akan menyesuaikan. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu semua, tidak menambah wabah dengan pergi keluar rumah, serta tidak menambah kasus yang ada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.